Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Simpang 5 TV. Kembali lagi bersama dengan saya Martania Putri di Tausiah Ramadan. Baik pemirsa, ini kita di hari Rabu 9 Juli 2014. Ketika tadi kita sudah memilih presiden ataupun pemimpin negara kita, ada kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu integrasi sosial melalui Al-Quran. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, masih dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Selamat sore Bapak Masudi Esfil IMA. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat. Sehat. Ya. Kemarin itu tema kita adalah spirit sosial, ya, di dalam berpuasa. Jadi bagaimana kita mendorong ataupun membangkitkan semangat kita di dalam bulan suci Ramadan, kaitannya dengan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak semata-mata manusia personal, tetapi juga sosial. Nah, sepertinya tema kita pada sore hari ini masih ada kaitannya, yaitu integrasi sosial melalui Al-Quran. Mohon bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih Pak integrasi sosial melalui Al-Quran tersebut? Baik, terima kasih Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi para pemirsa Simpang TV 5, Simpang 5 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya sebuah kesyukuran pada kesempatan yang berbahagia ini di pesta demokrasi yang tentunya saat ini kita sudah melaluinya mulai pagi tadi sampai kemudian sore hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang integrasi sosial melalui Al-Qur'an. Secara niscaya kita akan dipertemukan dengan bagaimana Al-Quran itu menjelaskan kepada kita akan sebuah eksistensi manusia secara realitas sebenarnya tercipta dari satu kesatuan. Akan tetapi dalam perjalanannya memang manusia itu tercipta dan kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aneka bentuk, yang tentunya bentukan itu bukan kemudian menjadikan manusia itu harus terpecah belah, atau kemudian dia harus menganggap dirinya antara kekuatan yang melebihi dirinya, dia memiliki superioritas daripada kemudian yang lain kemudian dianggap sebagai inferioritas daripada dirinya. Tidak hanya kemudian di situ, tapi bagaimana kemudian Al-Quran melalui bulan suci Ramadan ini memberikan sebuah spirit besar kepada kita dengan momentum Lailatul Qadar yang ada di dalamnya, bahwa Al-Quran memberikan satu petunjuk dia sebagai hudan lil muttaqin bagi kita. Al-Quran menjadi spirit yang di dalamnya kita harus menjadikannya pedoman bagi kehidupan kita. Dalam satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu dari laki-laki dan perempuan, min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa kita juga dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, baik itu ras, tentunya juga secara niscaya agama yang kemudian ada saat ini, dalam rangka kita lita'arufu, kita saling mengerti. Maka kontestasi politik pun saat ini itu memberikan satu petunjuk niscaya bahwa kita tak akan mengenal secara autentik tentang bagaimana Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Muhammad Hatta Rajasa, atau sebaliknya juga Bapak Haji Joko Widodo dan juga Bapak Muhammad Yusuf Kala, tanpa kemudian bentuk dari aneka ragam ini kemudian terwujud di antara keduanya. Maka secara hakiki, sekali lagi, dalam momentum yang sangat berbahagia ini, saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Al-Quran mengakomodir sepenuhnya terhadap dinamika, terhadap perbedaan yang ada di antara kita. Maka Allah tak menjadikan kita satu kesatuan. Allah tidak kemudian menciptakan kita dalam satu bentuk wajah yang sama. Meskipun kita sama-sama dari keturunan Jawa, saya dengan Mbak Nia tidak bisa kemudian kita sama. Nah, disinilah kemudian keniscayaan yang kemudian perbedaan ini menunjukkan kita agar kita sadar
bagaimana alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keislaman kita ini kemudian dibentuk dan dihadirkan dalam rangka memberikan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan religi kepada semua orang bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Inilah kemudian yang patut kita catat bersama, yang patut kita mengerti secara hakiki bahwa pada kenyataannya memang Al-Quran itu harus kita hadirkan sepenuh hati ke dalam kenyataannya, ke dalam realitasnya, tanpa kemudian kita mengambil sesuatu yang lain daripada Al-Quran yang kemudian ada di luar dari itu. Baik, untuk kaitannya dengan tema hari ini, Al-Quran sebagai sarana seperti itu ya Bapak? Ya, Al-Quran sebagai sarana untuk menyadarkan kita akan perbedaan kita, bahwa Al-Quran itu memberikan satu bukti hakiki kepada kita bahwa perbedaan kita adalah sebuah keniscayaan yang memang Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan untuk kita. Jadi di situ, maka kemudian kalau ada dinamika dalam kehidupan masyarakat kita, ada yang kemudian mungkin dalam tanda petik yang perempuan cantik, yang laki-laki tampan, atau kemudian ada si kaya, ada si miskin. Ini bukanlah sebuah laknat Allah untuk kita, tapi bagaimana kemudian masing-masing dari kita ini menyadari akan eksistensi dari keberadaan kita ini yang memang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti akan kerahmatannya. Selalu mensyukuri ya Bapak. Bersyukur atas apa yang kemudian ada dan diberikan oleh Allah untuk kita. Baik, kemudian bagaimana sih Pak cara kita mensikapi keberagaman antar umat manusia Pak? Kan seperti yang Bapak sudah jelaskan, agama kita berbeda-beda. Kemudian secara jenis juga ada lelaki dan perempuan. Bagaimana kita mensikapi, kemudian mensyukuri agar integrasi ini dapat saling berkesinambungan, saling menghormati seperti itu Pak? Ya, dalam kenyataannya bahwa saat ini kita dituntut untuk melakukan sebuah transformasi. Sebuah transformasi berpikir, dari berpikir kita yang sifatnya linear, ya, lurus-lurus saja. Kita seringkali berpikir lurus-lurus saja. Karena kemudian sikap kita yang menganggap sesuatu itu lurus-lurus saja, kita tidak bisa kemudian melihat bahwa sebenarnya ada kebenaran lain yang ada di luar kita. Al-Quran memberikan sebuah ketegasan itu, bahwa kemudian di antara dinamika yang terjadi di antara kehidupan masyarakat ini, kita harus mampu dan mengerti bahwa Al-Quran secara niscaya itu mengantarkan kita bersikap secara harmonis terhadap alam yang kemudian ada ini. Berbeda adalah sebuah keniscayaan dan tidak mungkin kita dijadikan satu kesatuan. Maka dalam rangka adalah kita ta'aruf antara satu diri dengan yang lain. Ibarat kata kalau kita kemudian membuat satu analogi ini Mbak Nia ya. Kita ada dalam satu kamar kecil. Kita adalah satu ruang kosong. Mbak Nia ada di situ sendirian. Kira-kira Mbak Nia bisa melihat bahwa Mbak Nia cantik? Tentunya kegelapan yang akan kemudian mengisi itu. Maka kebermaknaan kita ini karena pertemuan ini. Bagaimana kemudian Pak Prabowo itu dilihat oleh masyarakat memiliki sikap tegas, dan kemudian kesantunan dari Pak Jokowi itu dilihat karena kemudian kedua-duanya bertemu. Baik, itu tadi Pak ya sedikit tentang integrasi sosial melalui Al-Quran. Masih kurang banyak lagi Pak tema yang akan kita kaji. Betul. Akan tetapi kita tahan dulu Pak, karena masih ada iklan yang mau lewat berikut ini. Jadi pemirsa Simak 5 TV, tetaplah bersama dengan kami di Tausiah Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Simak 5 TV. Bertemu lagi dengan saya Martania Putri di kuis Butik Cantik Aisyah. Baik, kita di kuis Ramadan setiap sore dan sekarang disponsori oleh Butik Cantik Aisyah. Jangan lupa passwordnya Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Langsung saja di 0295 385 555. Kami tunggu telepon dari Anda di 0295 385 555. Siapa tahu kemarin yang belum beruntung, telepon lagi sekarang, kemudian beruntung, dan kami mendapatkan 2 orang pemenang pada sore hari ini. Dan kami masih selalu menunggu telepon dari Anda di 0295 385 555. Jangan lupa passwordnya Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Ya, masih kami tunggu ya telepon dari Anda pemirsa Simak 5 TV untuk mendapatkan Mercedes ataupun voucher dari Butik Cantik Aisyah. Iya, sebenarnya sudah banyak yang masuk ini teleponnya.
Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, sore. Dengan siapa di mana? Siti Muslimah di Gedong. Mbak Siti di Gedong. Oke, Mbak atau Ibu? Gembong. Oke, Gembong Mbak Siti. Oke, deal. Oke, Mbak, passwordnya dulu. Butik Cantik Aisyah. My right. My right, my choice. Ya, sudahlah. Betul ya, my right, my choice. Oke, langsung saja pertanyaannya dijawab ya. Seni melukis ataupun menulis huruf Arab disebut kaligrafi. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke, benar Anda menjadi pemenang pada sore hari ini. Selamat ya. Hadiah langsung saja diambil di studio Simpang 5 TV. Jangan lupa sertakan fotokopi KTP untuk bukti diri Anda pengambilan hadiah bersama Butik Cantik Aisyah. Oke, kami tunggu setelah Mbak Siti dari Gembong. Kemudian siapa lagi di 0295 385 555. Masih saya tunggu telepon dari Anda. Siapa tahu satu pemenang lagi pada sore hari ini. 0995 385 555. Jangan lupa passwordnya Butik Cantik Aisyah, my right, my choice. Ya, pemirsa, bagaimana puasa Anda hari ini? Lancarkah? Ini lagi musim-musim sakit ya pemirsa, jadi jaga terus kesehatan Anda. Setiap sahur berbanyak makan, minum yang banyak, kemudian minum vitamin agar Anda selalu sehat sampai nanti waktu sholat Idul Fitri. Halo, sudah dekat penelpon yang masuk pada sore hari ini? Masih saya tunggu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak. Iya, dari siapa di mana? Dari Rina di Jimbaran. Halo Mbak Rina di Jimbaran. Oke, passwordnya dulu Mbak Rina. Butik Cantik Aisyah. Butik Cantik Aisyah. My right, my choice. My right, my choice. My right ya, oke. Ya sudah, betul. Pokoknya sama Mbak Rina oke lah. Oke Mbak, jawab saja pertanyaan dari saya. Huruf hijaiyah setelah ro adalah shin. Benar atau salah? Benar Mbak A. Benar. Oh ya Allah, benar-benar salah. Jawab aja salah Mbak Rina. Salah. Ya, jawabannya A kok Mbak, benar. Tidak percaya ternyata Mbak Rina sama saya. Oke Mbak, bagaimana ini, kita kasih atau bagaimana? Benar Mbak. Salah Mbak. Yang benar adalah ro. Ya, nanti dibuka lagi ya tajwidnya, Al-Qur'annya, terus jilid satunya, enggak apa-apa. Mungkin Mbak lupa. Hari ini saya benar, selalu benar karena saya positif thinking seperti itu. Tapi jawabannya salah. Oke, kita kasih saja, enggak apa-apa ya? Atau mau ada penelpon lagi? Oke, kasih saja lah, nanti dipelajari lagi ya. Oke, enggak apa-apa Mbak Rina, selamat, Anda menjadi pemenang pada sore hari ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Simpang 5 TV, karena setelah ini kita akan kembali di Tausiah Ramadan dan juga banyak sekali kuis-kuis yang ada di Simpang 5 TV. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Simpang 5 TV. Kembali lagi bersama dengan saya Martania Putri, dan sore hari ini masih ditemani dengan Bapak Masudi Esfil IMA dari STAN Kudus. Baik Bapak, ketika tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang integrasi sosial melalui Al-Quran, kemudian yang akan saya tanyakan adalah mengapa harus Al-Quran? Bagaimana bisa Al-Quran menjadi sarana untuk kita sebagai manusia dalam mensikapi keberagaman ataupun keanekaragaman yang ada di dunia ini, Bapak? Ya, baik, terima kasih Mbak Nia. Pertanyaannya tentunya pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Al-Quran? Dalam rangka menguatkan kita bahwa memang secara hakiki itu Al-Quran itu adalah kitab yang memang kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita betul-betul akan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, pedoman bagi kita. Al-Quran tentunya secara general dia telah memberikan satu bentuk komprehensif di antara kitab-kitab yang lain yang telah turun sebelum turunnya Al-Quran. Maka
Al-Quran dan tentunya juga Islam yang kemudian hadir di tengah-tengah kita itu adalah kitab pamungkas yang memang nantinya akan membawa kita kepada satu jalan yang benar, petunjuk hidup yang hakiki. Kita bisa melihat bagaimana kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di permulaan di situ dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Ayat ini menjadi petunjuk hakiki bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan untuk kemudian kita jadikan pedoman. Bahwa kemudian Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi mereka yang kemudian bertakwa. Maka sikap takwa ini harus secara hakiki mengejawantah di dalam diri kita, setiap insan secara niscaya, bahwa memang secara hakiki mereka dicipta oleh Tuhan untuk kemudian dia menjadi khalifah Allah yang ada di bumi ini. Kita tentunya mungkin secara faktual kita tahu karena memang kita sebagai muslim dan kita sudah dihadapkan kepada kenyataan Al-Quran dan sebagai pedoman kita. Bagaimana kemudian dengan yang lain? Memang kita tidak dalam rangka melakukan diseminasi terhadap agama, tapi kita ingin menjelaskan kepada semuanya bahwa Al-Quran itu mengakomodasi terhadap keseluruhan dari kebutuhan umat manusia. Inilah kemudian bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita satu momentum berharga di bulan ini, bahwa Al-Quran itu yang diturunkan di bulan suci Ramadan ini dengan penjelasan dari firman Allah pada Quran surat pada surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran diturunkan di malam yang kemudian penuh keberkahan, Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar itu apa? Dijelaskan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, kita bisa kemudian menangkap kebaikan dari 1000 bulan itu. Terkadang kemudian kita lupa bagaimana kita harus beribadah sepenuhnya kepada Allah. Salat kita seringkali kemudian kita jadikan satu momentum untuk hanya dekat kepada Allah dalam rangka, ya karena kita kemudian kadang salat kita lakukan dalam rangka karena kita tidak punya uang, kita kemudian gelisah, mungkin yang muda-muda lagi galau karena putus cinta, baru kemudian dia mau beranjak untuk membaca surat Yusuf. Sebuah kenyataan yang sebenarnya bagaimana kemudian Al-Quran dalam tingkat kesuciannya diwahyukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz menuju bumi ini yang saat ini kita tempati, dalam rangka kita kemudian menjelaskan kepada semuanya. Kita bingung dengan apa yang kemudian kita hadapi, kita kembali kepada Al-Quran. Bahkan mungkin di kalangan para santri, kebanyakan dari para santri tahu bahwa ada ayat-ayat yang kalau kemudian mungkin di tengah-tengah santri itu dijelaskan ada ayat-ayat kapitalis semuanya, ada surat-surat kapitalis, tidak punya uang mereka baca surat Al-Waqi'ah, begitu. Bagaimana kemudian Al-Quran secara hakiki itu menjadi satu piranti media kita untuk kemudian kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyadari akan kebutuhan kita sebagai umatnya. Allah kemudian memahami bagaimana kemudian kita harus hadir sebagai umatnya yang mampu mengemban amanah menjadi khalifatullah fil ar ini, sehingga secara hakiki kita betul-betul menjadi khalifah yang siap, yang mampu mengemban dari kehidupan yang kemudian ada di bumi ini. Alam semesta ini sangat lebar sekali. Tapi bagaimana Al-Quran itu memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa Al-Quran semuanya punya. Baik, kemudian karena betapa istimewanya dan luar biasa sekali dari Al-Quran ini sendiri ya Pak ya, bagaimana sih cara Bapak Masudi untuk memotivasi masyarakat untuk terus belajar sejak dini ya Pak, mungkin ya Pak ya, dari Al-Quran tersebut. Kemudian ketika kita istilahnya itu ketika kita sering mendekatkan diri kepada Allah, mengaji, kemudian pergi ke TPQ ataupun musola masih seperti itu, kemudian kita secara interaktif, terintegrasi untuk kita sebagai makhluk sosial juga keluar Pak, untuk kita berkumpul bersama dengan orang-orang soleh seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapi statement dari saya ini ataupun mensikapi dari masyarakat luas? Iya begini, bahwa kita seringkali mungkin di dalam kehidupan kita
ketika kita baca salawat, Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita menjawabnya dengan sallu alaihi wa sallim wa barik alaihi. Kita dalam rangka mendapatkan syafaat Rasulullah kelak ketika kita sudah kemudian kembali ke haribaannya, ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an? Iya. Al-Quran melebihi dari bagaimana kemudian kepada kita yang seringkali membacanya akan kemudian diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu ya'ti li sahibihi syafi'an yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian itu Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita yang membacanya. Mungkin kita kemudian saat ini, ya kalau dalam hitungan logika manusia sifatnya kan matematis, Mbak Nia, ya. Iya. 1 tambah 1 pasti kemudian 2. Andaikan membaca Al-Quran pahalanya dikasih sekarang, saya sama Mbak Nia akan berebutan untuk dapat pahala, kan kayak begitu. Banyak-banyaknya secara terus menerus ya Bapak. Iya, ibarat orang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita berbondong-bondong. Tapi Allah kemudian ingin menjadikan kita mengerti bagaimana sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah dari 2 unsur hakiki kehidupan, zahiran wa batinan. Saya bahkan memberikan sebuah perspektif ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya manusia itu ingin disadarkan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah eksistensi yang paling mutlak, absolut. Untuk apa? Bagaimana manusia mengerti tentang Ar-Rahman Ar-Rahim dari eksistensi keberadaan manusia. Lahir manusia itu dia harus kemudian sadar, kembali kepada Allah, kembali kepada kekuasaan Allah. Bagaimana kemudian Ar-Rahim, kita kemudian tahu bahwa kasih sayang Allah yang kemudian sifatnya itu adalah batin juga harus kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian Al-Qur'an menjelaskan kepada kita. Meskipun sekali lagi memang kita mungkin yang ada di daerah-daerah di luar tanah Arab yang memang kita bukan penutur asli dari bahasa Arab, mungkin kita merasakan ada problematika tersendiri untuk memahami Al-Qur'an itu. Tapi sekali lagi, tanpa kemudian mengurangi rasa kita untuk berkhidmah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu akan menjadi penuntun bagi perjalanan kita di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Baik Bapak, luar biasa sekali, subhanallah. Semoga kita setelah ini akan lebih dan lebih memahami Al-Qur'an, terutama membacanya, bagaimana maknanya dan terjemahnya. Amin. Semoga bermanfaat. Mas Hudi, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan juga pemirsa Simak 5 TV. Jadi pemirsa Simak 5 TV, karena waktu juga yang membatasi kita, maka tema kita di Tausiah Ramadan harus kita akhiri. Akan tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana serunya bagi takjil bersama Simak 5 TV di halaman Kodim Pati. Akhirnya saya Martania Putri dan juga kru yang bertugas mengucapkan pamit undur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan Tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.